Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Adakah sukacita di tempat ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur sama Tuhan. Coba dengan cara apa kita membalas kasih setianya Tuhan? Ada yang bisa jawab? Hanya dengan menyembah dan memuji Dia. Tuhan Yesus akan senang. Percaya saudara? Amin. Mari kita teduhkan hati kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku
hadirat-Mu luar biasa di tempat ini Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang kami elu-elukan, yang kami puji dan yang kami sembah. Ya Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau masuk lebih di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku masuk ke hadirat
mau fokuskan diri kami untuk kami memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji Tuhan, setiap beban itu akan rontok di dalam nama Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, dan kami mau bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Ya Tuhan yang luar biasa. Dan sungguh Dia ada berkesudahan kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu penuh rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara sendiri katakan sungguh tiada berkesudahan. Ada berkesudahan Ya kasih setiamu kasih Tuhan. setiamu Tuhan, Dan selalu baru rahmat. rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus Jempolnya diangkat saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bilang Tuhan Yesus baik bagiku dan Tuhan Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus selama 1 minggu ini aja, 1 minggu ini aja, lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik saudara. Saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Tuhan Yesus sungguh baik dan Dia
Tuhan yang besar. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sungguh Dia Tuhan Raja
mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau luar biasa, selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar firman yang akan keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Tuhan kami mau dengar sepenuh hati kami, kuduskan hati kami, layakkan kami. Dan biarlah firman yang jatuh dalam hati kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom buat yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah online. Mari kita satu hati di dalam Tuhan, punya semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 23. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai bulan lalu ayat ini seperti berbicara terus di dalam diri saya. Dan saya nggak sadar juga kalau hari ini ada baptisan. Tapi ayat firman Tuhan ini untuk kita semua, bukan khusus untuk yang dibaptis, termasuk untuk saya. Kalau saudara perhatikan, kenapa ada orang-orang yang datang minta dibaptis? Mereka datang kepada Yohanes. Yohanes terkenal namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada banyak orang. Bertobatlah. Setelah itu Yohanes berkata, beri dirimu dibaptis. Jadi baptisan merupakan lambang pertobatan. Yesus secara mengejutkan berada di antara kumpulan orang-orang berdosa yang minta dibaptis. Dosanya Yesus apa? Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang mewakili semua umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus datang memberikan dirinya dibaptis sebagai lambang bahwa semua orang di dunia harus bertobat. Amin. Baptisan merupakan lambang pertobatan, lambang kematian dan juga lambang kehidupan. Mati, apanya yang mati? Manusia lamanya yang mati. Manusia yang baru dibangkitkan. Jadi orang yang dibaptis, ditenggelamkan, lambang orang itu dikubur. Setelah diangkat dari air, lambang orang itu dibangkitkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu ingat itu.
Orang-orang yang sudah dibaptis harus selalu ingat, manusia lama kita sudah mati. Kalau manusia lamanya bangkit kembali, berarti itu namanya zombie Kristen. Iya enggak saudara? Kita sudah, manusia lama kita sudah mati dan kita sudah bangkit. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Baptisan merupakan perintah Allah. Tuhan Yesus sendiri juga memerintahkan baptisan. Jadi tidak tepat kalau ada orang yang berkata baptisan itu tidak terlalu penting. Saya pernah mendengar di YouTube ada orang yang beranggapan kalau orang jadi pengikut Kristus, dia harus sungguh-sungguh bertobat, harus mengalami perubahan hidup. Bahkan dalam arti kata misalnya nggak sampai dibaptis pun nggak apa-apa. Kalau nggak dibaptis, nggak apa-apa. Mending nggak dibaptis tapi memiliki perubahan hidup. Menurut saya nggak tepat sama sekali. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan dibaptis. Tuhan memerintahkan kita dibaptis. Kalau kita bertobat, kita dibaptis. Itu perintah. Kalau orang dibaptis, dia harus mengejar perubahan hidup. Iya. Nah, kalau orang berpikir baptisan itu enggak penting, yang penting perubahan hidup, yang penting baik, yang penting sudah jadi ya orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi melewati baptisan, itu namanya orang yang pilih-pilih firman Tuhan, saudara. Yang terasa sulit gak dilakukan, yang mudah dilakukan. Nanti ujung-ujungnya kehidupan kekristenannya itu tidak melakukan sepenuh isi Alkitab. Saya berani nebak orang yang kayak gini, begitu kena firman Tuhan tentang beritakanlah Injil, pasti tidak melakukan. Karena sejak awal itu dia sudah pilih-pilih. Yang ini bisa dilakukan, yang ini enggak. Hati-hati saudara. Orang Kristen memang harus baik. Tetapi bukan semua orang baik itu diperkenan Tuhan, saudara. Bukan semua orang baik diperkenan Tuhan. Ada orang-orang yang beranggapan dalam hidup ini, nah ini saya pernah dinasihati. Waktu saya mengajak seseorang bertobat, saya di balik saya yang dinasihati. Dalam hidup ini, yang penting tidak jahatin orang. Yang penting tidak mencurangi orang. Yang penting enggak nyolong. Yang penting jangan bohong. Nah saudara, kalau ngomong tentang pertobatan sama orang kayak gini, dia enggak merasa salah kok. Susah. Dia tidak merasa salah. Dia tidak merasa hidupnya berdosa. Yang ada di dalam pikiran orang-orang semacam ini, biasanya dia cuma menjaga hubungannya sama sesama. Tetapi dia tidak memperhatikan hubungannya sama Tuhan. Dia benar orang baik. Di dalam dunia pekerjaan terkenal baik. Tapi enggak pernah doa, enggak pernah ke gereja, enggak pernah baca Alkitab. Karena dia sudah merasa buat apa baca Alkitab, aku sudah baik. Nanti tujuannya orang jadi Kristen, orang baca Alkitab jadi baik kan? Nah, itu kan asumsinya dia. Kalau kita perhatikan, kita pelajari firman Tuhan, semakin kita baca, semakin kita sadar bahwa tuntutan Allah itu sangat tinggi dan sangat banyak yang belum kita lakukan. Itu kalau kita tiap hari menyelidiki firman Tuhan.
kita justru merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Kita semakin membutuhkan Tuhan. Bukan cuma masalah dapat berkat, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau itu loh. Itu kan luas sekali saudara. Nah orang-orang yang cuma hidupnya hanya memperhatikan hubungannya sama sesama, yang diperhatikan cuma jujur, jaga nama baik. Ya cuma sebatas itu saudara. Tapi dia tidak memperhatikan hubungannya sama Tuhan. Nah urusan pertobatan itu kan urusan kita bertobat sama Tuhan saudara. Amin. Kita urusan sama Tuhan. Kalau kita mau renungkan, kita pasti ada dosanya. Kalau kita selidiki hidup kita pasti merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah memberi diri dibaptis, itu baik. Tapi jangan saudara memberi diri dibaptis hanya karena alasan, karena syarat masuk agama Kristen harus dibaptis. Bukan saudara, kita ikut Tuhan bukan masuk agama Kristen. Kita ikut Tuhan karena kita bertobat, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan itu perintah. Amin. Itu perintah. Ujian yang Tuhan berikan dari awal adalah beri dirimu dibaptis. Lalu yang kedua, jangan beranggapan malu kalau belum dibaptis. Kalau ngobrol-ngobrol sesama orang Kristen, ditanya, lu udah dibaptis belum? Belum. Gua sudah. Baptisan bukan buat gaya-gayaan saudara. Apalagi yang lencer ke sana, ke Israel, ngomong, gua pernah dibaptis loh. Di titik, di Sungai Yordan, di titik di mana Tuhan Yesus kita dibaptis. Saya dibaptis juga di situ. Wah gaya. Siapa yang tahu titik tepatnya saudara? Emang ada orang yang masih hidup dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang yang cerita, di situ loh, di situ, iya di situ, kurang geser dikit situ loh. Gak perlu saudara. Jangan juga orang mau dibaptis karena pengen nikah. Syarat pernikahan adalah sudah dibaptis. Waduh saya belum. Ya wes saya daftar dibaptis. Ini percuma saudara. Jangan juga pengen dibaptis karena ingin ikut perjamuan kudus. Tiap kali perjamuan kudus saya dilewati. Gimana caranya bisa ikut? Kata Pak Pendeta dibaptis. Ya udah saya ikut dibaptis biar bisa ikut perjamuan kudus. Lalu yang lain lagi. Kalau saya mati biar saya bisa dikubur, ada upacara keagamaannya. Saudara, alasan-alasan kayak gini alasan tidak bermutu saudara. Kalau saudara memang sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara beri diri dibaptis. Karena baptisan adalah lambang pertobatan. Dan kalau saudara baca tadi, di dalam firman Tuhan, Lukas mencatat bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis, dikatakan di ayat 23, Lukas pasal 3 ayat 23, ketika Yesus memulai apa saudara? Pekerjaannya. Jadi orang yang habis dibaptis, itu berarti dia sudah dikasih tok. Kayak orang perlombaan lari itu ya, sudah ancang-ancang itu. Begitu 1, 2, 3, dor, lari. Nah baptisan tuh kayak gitu saudara. Begitu saudara dibaptis, saudara harus memulai perlombaan iman saudara.
Saudara harus memulai pekerjaan saudara buat Tuhan. Iman saudara dimulai dari situ. Kalau orang dibaptis, terus lega, merasa semuanya sudah selesai, saya sudah ikut persiapan baptisan, katekisasi, saya sudah dibaptis, lega, dirayakan, makan-makan. Habis itu saudara, udah bolong-bolong ke gereja, udah bolong-bolong gak baca Alkitab, gak belajar firman Tuhan lagi, sudah bolong-bolong berdoa. Itu namanya begitu start dimulai saudara diam, gak ngapa-ngapain. Saudara ingat gak tanda-tanda orang percaya? Ingat gak saudara? Kita baca sama-sama lagi, Markus pasal 16. Markus pasal 16. Saudara baca mulai ayat 15 sampai 17. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara perhatikan, tanda-tanda orang percaya adalah dia memberitakan Injil yang akan disertai dengan kuasa Allah. Tidak dikatakan tanda orang percaya adalah dibaptis. Tahu maksudnya saudara? Karena baptisan adalah awal. Setelah saudara dibaptis, saudara akan bertumbuh, saudara akan dimuridkan, saudara akan mengerti firman Tuhan. Dan setelah saudara mengalami tuntunan Roh Kudus, saudara digerakkan oleh Roh Kudus, saudara akan bersaksi, saudara akan memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Dan orang lain akan melihat, ini orang Kristen. Jadi kalau orang sudah bangga dibaptis, tapi setelah itu dia diam aja, gak ngapa-ngapain, juga gak ke gereja. Saudara keliru. Keliru besar. Keliru besar. Justru setelah saudara dibaptis, saudara akan berapi-api hidupnya untuk Tuhan. Saudara. Amin. Saudara akan kejar apa keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu, sebelum saudara dibaptis, saudara yang sudah dibaptis atau saudara yang mau dibaptis, saudara tentu ingat. Baptisan harus dimulai dari kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa. Dan saya mau bertobat sepenuhnya. Orang yang bertobat itu alasannya macam-macam saudara. Macam-macam. Misalnya ada orang yang bertobat. Saya tobat. Pernah saya lihat ditawari minum bir sama teman-teman yang lain. Aku wis kapok, wis tobat aku. Apa gak minum? Leverku kena. Dia tobat karena alasan kesehatan, karena lever, bukan karena mengasihi Tuhan. Ada lagi yang bilang, wis tobat aku sudah tidak nipu orang, wis kapok. Kenapa? Aku tahu di penjara. Coba kalau enggak di penjara saudara, terus pasti.
Orang-orang yang korupsi itu coba lihat. Lek ditanyai mesti apa? Saya khilaf. Yuk gampang aja lek ngomong khilaf, saudara. Sampai Majelis Ulama Indonesia menegur keras para terdakwa korupsi dan terdakwa lainnya. Kenapa? Sebelum korupsi tidak pernah pakai atribut keagamaan. Begitu korupsi ketangkep, masuk pengadilan pakai jilbab. Itu orang yang beragama lain aja sampai kayak gitu. Podo aja, saudara. Orang Kristen kalau sudah ketahuan, wis alasannya macam-macam supaya kelihatan bersih. Supaya apa? Hukumannya dikurangi. Itu namanya tidak bertobat, saudara. Ada lagi orang yang bertobat, wis aku tidak selingkuh lagi. Ditanyai, bener ah? Wis tobat, aku sudah mau selingkuh lagi. Apa oh? Selingkuhanku lebih galak toko istriku. Itu tidak tobat, saudara. Amin. Orang yang bertobat, itu seluruhnya dia bertobat. Hatinya itu terutama. Dia sadar bahwa dirinya orang berdosa, dia butuh pengampunan dari Tuhan. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang bertobat sungguh-sungguh adalah hidupnya diserahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu dia yang mau dia lakukan, dia pikir dulu. Dia mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, saudara. Kalau orang yang bertobatnya asal-asalan, bertobat yang enggak seluruhnya, dia itu ada alasan untuk Tuhan iya, untuk diriku juga iya. Untuk Tuhan dan untuk kesehatanku. Untuk Tuhan dan untuk nama baikku. Untuk Tuhan dan untuk damai sejahteraku. Supaya hidupku tenang, gak diuber-uber orang, gak diilokno orang. Ini pertobatan yang setengah-setengah. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara, serahkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Kasarannya, saudara jadi biarawan dan biarawati di marketplace. Saudara jadi rohaniwan di lingkungan sehari-hari. Meskipun itu di rumah saudara. Meskipun itu di tempat kerja saudara, tempat sekolahmu. Engkau menjadi rohaniwan, kelihatan rohanimu. Tapi bukan rohani yang munafik, yang sok-sokan saudara. Karena memang kau mengasihi Tuhan. Amin. Itu baru alasan baptisan yang benar, saudara. Kalau saudara memang dibaptis, berarti saudara memulai pekerjaan untuk Tuhan. Amin. Jangan merasa lega, sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, baik. Tapi kalau saudara rajin ke gereja, cuma sekedar rajin ke gereja, sampai saudara mati, kurang baik, saudara. Belum tentu Tuhan berkenan pada hidup saudara. Belum tentu. Karena jelas firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau saudara bersedia memulai, saudara harus siap mengakhiri. Amin. Kitab Amsal katakan, pemalas itu masukkan tangannya ke dalam mangkok. Habis itu, sudah. Tangannya di dalam mangkok terus. Dia ambil, tapi tidak dia masukkan makanan ke mulut. Jadinya apa? Tangan tetap di mangkok, saudara. Baptisan itu sama seperti saudara masukkan tanganmu ke mangkok. Dan setelah baptisan, saudara harus makan. Saudara harus bertumbuh. Jangan saudara bisa memulai, terus tidak bisa melanjutkan, juga tidak bisa mengakhiri. Kalau saudara sudah bisa memulai, berarti saudara harus punya niat untuk melanjutkan. Amin.
Jangan berhenti cuma di baptisan. Saudara jadi Kristen salah sangka. Udah gitu saudara, yang paling menjengkelkan. Kalau orang rajin ke gereja atau enggak pernah ke gereja tetapi matinya sebagai Kristen saudara. Di batu nisannya atau di pengumuman ditulis 1 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri. Tahu saudara? Coba kita baca ya. Ini yang paling sering ditulis di nisan. 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayat 7. Saudara pernah enggak baca ayat ini di nisan atau di pengumuman di koran, rest in peace. 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan apa di situ? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Padahal hidupnya jauh dari Tuhan. Cuma matinya memang Kristen, saudara. Matinya memang Kristen. Saya mau tanya, pertandingan yang mana yang kamu mainkan? Memang matimu Kristen tapi kamu tidak bertanding. Bagaimana bisa kamu disebut mengakhiri pertandingan yang baik? Ayat ini ayat yang sangat berat loh saudara. Kenapa? Karena yang nulis bilang di ayat sebelumnya, lah yang ini enggak ditulis ini. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Yang nulis ini memang mati-matian beritakan Injil. Sampai dia dianiaya berkali-kali. Sampai akhirnya dipenggal. Yalah kalau kayak gini Paulus pantas nulis di batu nisannya. Paulus pantas, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Itu pantas saudara. Tapi kalau orang Kristen gak pernah ngapa-ngapain, bisanya cuma rajin ke gereja toh. Padahal ya belum tentu ke gereja itu ngerti. Murah nulis kayak gini saudara, gak pantas. Itu akhir yang buruk. Saudaraku, kita yang sudah dibaptis, kita sudah memulai. Mari kita melanjutkan dan kita akhiri. Yang mau dibaptis hari ini, kamu memulai, kamu lanjutkan dan akhiri. Amin. Semangat ah? Semangat. Hidup kita untuk sehat. Hidup untuk punya nama baik. Hidup untuk punya ketenangan seumur hidup. Atau hidup untuk Tuhan. Untuk Tuhan, sekalipun saat saudara ikut Tuhan, ternyata hidupmu banyak masalah. Meskipun saudara ngalami aniaya, mau tetap ikut Tuhan. Amin. Yuk semangat buat Tuhan. Hidup buat Tuhan. Amin. Kasih semangat kanan kiri saudara. Ayo hidup buat Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu.
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu. Mari katakan dengan kesungguhan hati kita, Tuhan, aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk kesenangan ya Tuhan. Yang ku berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai surga nanti, selalu untukku. Sambil musik mengalunkan pujian ini, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah saudara hidup untuk Tuhan? Apakah perjalanan kekristenanmu hanya berakhir dengan rajin ke gereja saja? Atau perjalanan kekristenanmu penuh perjuangan memberitakan Injil Tuhan? Terlibat di dalam pengembalaan, terlibat di dalam pemuritan. Dan saudara bisa mengutus orang untuk memberitakan Injil juga, sama seperti saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya sekedar jadi Kristen, sama saja saudara bukan Kristen. Mari jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Selidiki dan renungkan firman Tuhan tiap hari. Berdoalah agar saudara dapat melakukan kehendak Tuhan. Jangan jadi Kristen santai-santai. Mari berjuang seperti Tuhan Yesus dan seperti para rasulnya, memberikan diri sampai mati untuk membawa orang-orang lain masuk dalam keselamatan. Mari saudara yang kasih Tuhan, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau menawarkan keselamatan pada kami, dan kami anak-anak-Mu menanggapinya. Ya Tuhan, kami mau diselamatkan. Tuhan, tuntunlah setiap kami, agar kami selalu berjalan dalam jalan keselamatan. Dan tolong kami supaya kami bisa menampilkan diri kami sebagai orang percaya. Tanda-tanda orang percaya itu kelihatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama tetap di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita yang nanti November akan melaksanakan pilkada. Kita berdoa supaya Indonesia tetap aman dan pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik. Nanti Kak Sarah akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Bapa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk negeri yang begitu indah yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan, kalau di bulan November nanti akan dilakukan pilkada serentak di bangsa kami, maka Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai gereja-Mu, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami berserah di hadapan-Mu. Bapak, kami menyerahkan pilkada nanti ke dalam tangan-Mu, mulai dari proses Tuhan, persiapan sampai nanti pemilihan dan juga pengumumannya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan penuh damai sejahtera. Biarlah Tuhan Engkau yang memilihkan setiap pemimpin daerah yang terbaik bagi bangsa kami. Bagi setiap daerah demi daerah. Biarlah setiap pemimpin daerahnya adalah pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang mampu memajukan bangsa ini dan setiap daerah wilayahnya. Biarlah setiap pemimpin daerah nantinya Tuhan adalah pemimpin daerah yang mencintai bangsa ini, yang punya hati untuk memajukan bangsa ini. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin proses pilkada ini, mulai dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk membawa persembahan kita. Dan kita bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti Kak Yesi akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan kepada di hadapan-Mu dan boleh menjadi untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita, kami mau memberikan persembahan ini sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriari-ari dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai
Saudara-saudara, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun 1 minggu ini. Dan kami mengundang untuk bangkit berdiri, kami akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun. Mari silakan bangkit berdiri, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita angkat tangan, kita berdoa memberkati saudara dan saudari kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah tambahkan 1 umur lagi kepada saudara dan saudara kami, saudari kami yang berulang tahun. Tuhan bawa mereka Tuhan untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Bawa mereka untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui hidup mereka, mereka bisa menjadi saksinya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati agar keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berdampak bagi orang lain, keluarga yang menjadi garam dan terang di lingkungan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin, selamat ulang tahun saudara-saudara. Dan ada beberapa pengumuman hari ini. Setelah ibadah selesai akan dilaksanakan baptisan kudus. Mari kita dukung bersama-sama, kita doakan bersama-sama supaya saudara kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, jangan lupa hari Selasa doa malam. Karena kita percaya bahwa 1-2 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Kita doa bersama ya saudara-saudara hari Selasa. Dan hari Kamis ada Bible Study. Kita belajar firman bersama. Karena firman itu sangat penting buat kita. Adalah makanan bagi tubuh kita, bagi rohani kita. Mari kita bersemangat bersama untuk belajar firman bersama. Baiklah saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segenap bumi ini memuji nama Tuhan, nama Yesus yang hidup. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu, agar dunia mengenal-Mu. Agar dunia Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati saudara, memberkati perjalanan rohani saudara sebagai seorang Kristen yang kemajuannya selalu terlihat di depan semua orang. Kiranya buah roh selalu saudara hasilkan. Dan kiranya saudara membuahkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dan
dan Roh Kudus akan menuntun saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipanggil olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendukung saudari kita yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Kita boleh berkumpul di sekeliling kolam baptisan.